teman-teman, selamat datang di video kami. Di video ini, kita akan membahas mengenai budidaya anggrek di Taman Tangyawan Orchid Nursery. Simak terus ya. Sebelumnya, siapa sih yang tidak kenal anggrek? Anggrek adalah tumbuhan dari famili Orchidaceae, salah satu keluarga tanaman bunga terbesar yang kini tersebar di seluruh dunia. Anggrek merupakan tanaman hias yang memiliki bunga sangat beragam, baik warna, bentuk, ukuran, dan motifnya. Klasifikasi anggrek dapat dibedakan berdasarkan pola pertumbuhan dan tempat tumbuhnya. Klasifikasi berdasarkan pertumbuhannya. Berdasarkan pertumbuhannya, anggrek dapat dibagi menjadi dua, yaitu simpodial dan monopodial. Anggrek monopodial adalah anggrek yang memiliki batang tunggal dan satu titik tumbuh, serta pertumbuhannya lurus ke atas pada satu batang. Anggrek simpodial adalah anggrek yang memiliki titik tumbuh lebih dari satu, serta bunganya bisa muncul dari sisi batang maupun dari akar tinggal. Klasifikasi berdasarkan tempat tumbuhnya. Berdasarkan tempat tumbuhnya, anggrek dapat dibagi menjadi epifit, terestrial, litofit, dan saprofit. Anggrek epifit tumbuh menumpang pada pohon yang besar dan rindang tanpa merugikan tanaman inangnya. Anggrek terestrial tumbuh di tanah dan membutuhkan cahaya matahari langsung. Anggrek litofit tumbuh pada batu-batuan dan menyukai cahaya matahari penuh. Anggrek saprofit tumbuh pada media yang mengandung humus atau daun-daun kering serta membutuhkan sedikit cahaya matahari. Berikut profil singkat Taman Tangyawan Orchid Nursery. Taman Tangyawan didirikan oleh Mas Andri dan berlokasi di Desa Karanglo, RT 1 RW 5, Sidomoyo, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Latar belakang Taman Tangyawan adalah nursery dan komersial, dengan kelebihan memiliki bunga dengan keunikan yang berbeda tiap spesies, sehingga dapat dijadikan koleksi atau hobi. Taman Tangyawan menyediakan berbagai macam jenis anggrek, spesies, dan anggrek hibrid, dengan total 170 spesies. Beberapa genus yang dikoleksi antara lain Vanda, Cattleya, Phalaenopsis, Dendrobium, Bulbophyllum, dan masih banyak lagi. Menurut Mas Andri, hal penting dalam budidaya anggrek yaitu mengetahui syarat tumbuh masing-masing genusnya. Kendala yang sering dihadapi yaitu rawan busuk di musim hujan karena ditanam tidak di bawah naungan atau greenhouse. Sementara solusi yang dilakukan adalah dengan pemakaian fungisida dan bakterisida. Perbanyakan anggrek. Perbanyakan tanaman anggrek dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, perbanyakan generatif dengan benih atau biji. Biji anggrek memiliki ukuran yang sangat kecil dan tidak punya endosperm, sehingga biji sulit berkecambah. Biji anggrek juga diperoleh melalui hasil persilangan, sehingga genetisnya heterozigot dan benih mempunyai sifat beragam. Kedua, perbanyakan vegetatif yang dilakukan dengan cara mengambil bagian tanaman lalu menanamnya secara terpisah dari induknya. Contohnya, split atau pisah anakan pada Cattleya dan Phalaenopsis dan keiki pada Dendrobium. Menanam anggrek. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum menanam anggrek, yaitu jenis anggrek, media tanam, lingkungan, dan pemeliharaannya. Media tanam yang cocok untuk anggrek epifit yaitu serat pakis, kulit kayu, serabut kelapa, ijuk, dan arang bakar. Sedangkan media tanam yang cocok untuk anggrek terestrial yaitu tanah humus, pupuk kompos, sekam, pupuk kandang, dan serat pakis. Syarat tumbuh anggrek berdasarkan ketinggian tempat dibedakan menjadi 3. Pertama, dataran rendah dengan ketinggian 0 sampai 650 mdpl, cocok untuk anggrek vanda dan arancis. 2. Dataran sedang dengan ketinggian 150 sampai 1500 mdpl, cocok untuk anggrek dendrobium, phalaenopsis, oncidium, dan cattleya. 3. Dataran tinggi dengan ketinggian lebih dari 1500 mdpl, cocok untuk anggrek Paphiopedilum. Pemeliharaan anggrek.
Dari awal pertumbuhan bibit, tanaman anggrek memerlukan pemeliharaan yang meliputi penyiraman, pemupukan, dan perlindungan hama penyakit. Penyiraman dilakukan sebanyak 1 kali sehari, namun disesuaikan dengan kondisi cuaca. Penyiraman yang terlalu banyak dapat berakibat pada busuk akar. Pupuk merupakan makanan pokok bagi anggrek. Pemupukan dilakukan pada tanaman anggrek tahap bibit dan tahap dewasa muda, serta pemberiannya dilakukan setelah penyiraman sesuai anjuran atau dosis pada kemasan produk. Perlindungan hama penyakit dapat dilakukan secara mekanis, kultur teknis, dan kimiawi. Perlindungan secara mekanis dengan cara memotong dan memusnahkan bagian tanaman yang terinfeksi. Perlindungan secara kultur teknis dengan cara penyiraman, pemupukan, penambahan atau penggantian media tanam secara teratur. Perlindungan secara kimiawi dengan menggunakan pestisida. Persilangan anggrek. Persilangan merupakan salah satu cara meningkatkan mutu tanaman anggrek. Tujuan persilangan untuk mendapatkan varietas baru dengan warna dan bentuk yang menarik, mahkota bunga kompak, dan bertekstur tebal sehingga bunga lebih tahan lama. Anggrek yang dijadikan indukan dipilih dari anggrek yang berkualitas baik yaitu sehat, memiliki daun yang lebar dan penilaian anggrek. Penilaian anggrek bertujuan untuk menentukan harga komersial bagi tanaman anggrek dan juga untuk keperluan pemuliaan tanaman. Sekian, terima kasih telah menyimak video ini dan tunggu video kami selanjutnya ya. Bye-bye.